Pemirsa, ada yang menarik di sidang tahunan MPR 2025. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berganti dasi agar senada dengan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung Nusantara mengenakan dasi warna merah Jumat pagi. Berbeda dengan Presiden Prabowo yang menggunakan dasi warna biru. Bahkan saat momen sesi foto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR jelang sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD, Wakil Presiden Gibran nyaris telat berfoto bersama. Dan ada yang menarik, Gibran tidak lagi memakai dasi warna merah melainkan mengganti dasi yang senada dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemudian memasuki ruang sidang usai sesi berfoto. Dalam agenda sidang tahunan MPR ini, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan antara lain terkait hasil kinerja pemerintah selama 300 hari sejak ia dilantik pada Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sampaikan pidato nota keuangan dan RAPBN 2026. Presiden mengatakan program unggulan pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan dalam pidato nota keuangan Prabowo Subianto Jumat siang. Presiden mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis hingga 335 triliun rupiah di tahun 2026. Prabowo mengatakan hingga saat ini jumlah penerima program MBG mencapai 20 juta orang. Program unggulan lain seperti cek kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, dan sekolah rakyat juga dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80.000 koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini. Selain itu, dalam pidato RAPBN dan nota keuangan 2026, Presiden Prabowo mengaku akan membenahi BUMN. Hal ini langsung mendapat standing applause dari seluruh anggota DPR dan undangan. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara-saudara. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo akan menyikat habis orang besar dan para jenderal yang menjadi backing tambang ilegal.
Peringatan keras ini disampaikan saat Prabowo pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan seluruh jenderal hingga mantan jenderal yang diduga membackingi aktivitas tambang ilegal di Indonesia. Prabowo tak gentar dan akan menyikat habis aktivitas tambang ilegal siapapun yang membackingi. Tak hanya itu, aktivitas pertambangan yang melanggar aturan juga akan ditertibkan. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Presiden telah mendapatkan laporan dari aparat keamanan bahwa ada sekitar 1.063 tambang ilegal yang saat ini masih beroperasi. Untuk menindak hal itu, Prabowo juga meminta dukungan dari parlemen dan seluruh partai politik saat pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam 24 jam terakhir, 17 warga Palestina meninggal dunia. Sebagiannya tewas saat menunggu bantuan kemanusiaan di kamp distribusi makanan. Serangan tentara Zionis Israel masih terjadi hingga detik ini ke warga Gaza. Terlebih dalam 24 jam terakhir, tentara Israel meningkatkan serangannya. 17 orang meninggal dunia. 6 diantaranya adalah warga sipil yang tengah menunggu bantuan kemanusiaan. Kali ini Israel mengintensifkan serangan ke wilayah Zitun. 4 hari terakhir Israel membombardir kawasan ini. Banyak orang tidak dapat meninggalkan daerah ini karena tembakan artileri tentara Zionis. Data PBB per 23 Juli 2025, jumlah kematian meningkat. 60.000 lebih warga Gaza tewas dan 1.000 diantaranya meninggal saat mencari pasokan makanan dan bantuan kemanusiaan. Pemirsa, Indonesia kembali menyatakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. MPR juga mengapresiasi program-program Presiden Prabowo yang konsisten menyuarakan dukungannya untuk Palestina dalam berbagai acara kenegaraan. Menyaksikan konflik berkepanjangan dan kebiadaban yang memenuhi syarat unsur genosida di Gaza, Palestina. Hampir 100.000 nyawa melayang, mayoritas mereka adalah perempuan dan anak-anak, dan rumah sakit serta sekolah hancur menyisakan puing-puing keputusasaan. Politik luar negeri Indonesia harus tetap berpihak pada perjuangan kemanusiaan, termasuk dukungan tegas yang konsisten kepada kemerdekaan bangsa Palestina. Kita telah membuktikan komitmen itu melalui berbagai forum internasional seperti Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, yang menjadi monumen internasional dan kini menjadi inspirasi bagi banyak bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, MPR menyambut baik ikhtiar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang selalu menyuarakan perdamaian dalam berbagai forum internasional tentang tata kelola dunia baru, termasuk dukungannya kepada kemerdekaan bangsa Palestina. Kondisi kesehatan warga Gaza sudah berada dalam kondisi katastrofik. Rumah sakit kewalahan karena obat menipis dan ancaman penyakit bermunculan. Dan informasi yang akan hadir ini, pemirsa, sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.
Perlahan tapi pasti, kondisi kesehatan warga Gaza terancam. Organisasi Kesehatan Dunia memberikan peringatan keras bahwa sistem kesehatan di Gaza sudah dalam kategori katastrofik. Kurang dari separuh rumah sakit di Gaza mampu melayani warga Gaza. Pasokan obat dan bahan makanan yang kian habis dan kritis membuat para petugas medis kewalahan merawat para pasien korban kekejian tentara Zionis Israel. Tercatat, 52% obat-obatan dan 68% peralatan medis bahan habis pakai sudah mencapai titik nol. Kelaparan dan malnutrisi juga memburuk dengan cepat. Sejak awal tahun 2025, sebanyak 148 orang, 49 diantaranya meninggal karena malnutrisi. Juli 2025, tercatat 12.000 lebih anak di bawah usia 5 tahun didiagnosa menderita malnutrisi akut. Sementara itu, penyebaran penyakit menambah tekanan pada sistem kesehatan yang lumpuh. Orang per hari. 8 orang per hari yang masuk emergency room per hari. Itu yang tercatat oleh manajemen dari Head of Department Emergency Al-Shifa, 800 per hari. Itu batas minimal. Dan itu menurut saya hari ini makin meningkat ya. Karena biasanya kalau misalkan kami mendengar suara ledakan bom yang begitu kuat dan suara tembak menembak, nah biasanya 10 menit kemudian kalau saya cek ke emergency room atau ke UGD, biasanya selalu ada yang datang, gitu, selalu ada yang datang. Jadi terkadang-kadang ledakan bom dan suara senjata api itu juga menjadi kode bagi saya. Nanti akan ada yang datang kembali ke para korban ke UGD. Akses bagi tim medis dan pasokan internasional menjadi kendala besar. WHO menuntut agar pintu perbatasan ke Gaza lebih banyak dibuka oleh Israel. Prosedur dipermudah dan hambatan akses dicabut untuk mencegah krisis semakin parah.